laptop saya, kemudian saya aktifkan Facetune. Mm-mm. Kalau dia jalan, Ya, nanti saya kabari. boleh. Tapi makanya ditunggu dulu sebentar. Boleh, boleh, Nanti Bu. mungkin Silakan, Bu. kalau saya tidak bisa cari yang lain. Boleh, silakan, Bu. Ya, Mohon bantuannya, Bu, sebentar. ya. Insya Allah saya bantu. Kan kita sama-sama belajar. Iya, karena saya dari HP, karena kan harus memorinya harus full, Bu, ya. Jadi memorinya terbatas, jadi nggak bisa Kemarin salin. kemarin saya hapus loh itu Pak tanggal hari ini. Ternyata nggak jadi dihapus ya. Iya. Ini teman yang liatin, kamu sesi sekarang katanya gitu. Oke Pak Barli, ini udah saya bantu Pak Barli untuk recordingnya. Ini judulnya karakter plus 2 ya. Iya, jadi nanti saya sampaikan sama Ibu. Jadi yang karakter plus yang satu udah saya sampaikan kemarin, Bu. Cuman ini lanjutan dari karakter. Boleh bertanya nanti mengenai. Cuman ini kan judul besarnya, Bu. Program pengembangan karakter judul besarnya nanti yang saya jelaskan mengenai sumber karakter sama teknik mencapai karakter seperti itu. Oke Pak Barli, Pak Barli bisa langsung dimulai. Ini saya coba rekamkan, recordkan, nanti recordkan. Nanti Bu Dewi bikin backup-nya aja. Gimana Pak Supriyatno, Pak? Ini udah langsung saya recordkan juga. Oh, ya. nanti Mungkin Bu bisa Dewi langsung dimulai aja. Dimulai saja bisa, Pak? Apa nggak apa-apa. Nah, Lanjut nanti, aja Pak dulu Pak. nah, nanti Bu Dewi bikin backup-nya. Sama host aja dulu. Silakan dikasih sama host aja dulu. Lagi mau masuk ke laptop dulu ini. Halo, Bu Mumpuni udah masuk lagi? Halo, Bu Mumpuni. Halo Ibu. Ya. Oh iya, Maaf saya Bu, pindah lagi. hilang sinyalnya Bu. Iya, saya pindah ke Ibu lagi hostnya ya. Bu Iya, Bu Mumpuni Wis. hostnya. Oke. Iya Bu Wis. Ya. Ibu ini apa saya harus mengalihkan ke arah moderator tidak ya? Moderatornya nggak ada ininya, pilihannya. Oh nggak ada pilihan, Halo? jadi langsung aja ya Bu. Langsung saja. Oh makasih. Sebelum mulai, Bu Mumpuni bisa di mute all dulu. Ya Bu. Udah di Ibu hostnya sekarang ya? Sudah Bu, sudah. Oke, Bisa Ibu dimulai all Bu. dulu. Ibu mute all dulu semuanya. Kemudian nanti Ibu Iya. dan Mauli dinyalakan sendiri ya. Ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Di sesi berikutnya ini, di sesi 5, kita akan menyimak dari pemaparan presenternya Bapak Muhammad Barli dengan moderatornya Ibu Darmauli. Mohon kepada teman-teman nanti pada saat Bapak Barli sedang melaksanakan presentasi, mohon untuk tetap pada posisi speakernya di mute. Terima kasih kepada Ibu Darmauli dari SMK 7 Medan. Saya persilakan sebagai moderator. Pak Barli bisa dinyalakan tuh mic-nya langsung Pak. Atau Bu Darmauli silakan dimulai Pak Darmauli.
Bu Darmauli belum on itu Bu, voice-nya Bu. Pak. Bu Darmauli, Bu, udah. silahkan di on kan sendiri Bu. Bu Darmauli, di on kan suaranya Bu? Bu Darmauli, Atau dari Bu Mumpuni diklik saja namanya Bu Darmauli. bagaimana ini Pak? Apakah mau saya Atau dibantu aja Bu? Kayaknya Bu Darmaulinya ada Ya, gitu. Bu Darmauli dibantu Sedikit dari host. host. Dibantu saja Bu dari host. Di Bu. unmute Udah. aja, di unmute. di unmute saja? Di unmute tapi di namanya Bu Di Darmauli. Darmauli. Ada. Silakan Bu Darmauli. Pak, terima Bu kasih. Darmauli, Sudah nyambung, Bu? Sudah Bu. Sudah dengar suara sudah, saya? Sudah. Baik. Nah, baik, selamat siang Bapak Ibu semua. Peserta seminar untuk sesi kelima ini. Terima kasih, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat bisa mengikuti acara seminar kita ini dengan baik. Terima kasih, saya Ibu Darmauli dari SMK Negeri 7 Medan. Di sini kita akan menampilkan Bapak Muhammad Barli untuk memaparkan materinya, yaitu dengan judul karakter plus 2. Mari Bapak Ibu kita sama-sama memperhatikan. Apabila nanti ada yang kurang, boleh kita ajukan pertanyaan. Terima kasih, selamat siang kepada Bapak Barli, kami persilahkan. Terima kasih Bu Darmauli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam. Iya. Revikon ini ya ini pas sesi kelima ya Bu ya. Iya. Ya sesi kelima yakni yang berjudul, kalau di flyer saya beri judul dengan sumber karakter, ya, mengetahui sumber karakter dan juga teknik mencapai karakter sejati. Saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian kenapa di slide itu tulisannya dua seperti itu. Saya sudah sampaikan mengenai karakter materi, kemudian ini karakter plus 2, ada juga 2 materi. Karena kenapa saya sampaikan karakter plus ini, karena karakter plus ini Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah itu merupakan kuliah online yang saya dan teman-teman adakan, ya, di mana itu ada 4 sesi ataupun 4 hari kita adakan di situ dengan dan tentang karakter plus, di mana 1 hari itu kita selesaikan dengan 1 materi, hampir sama sebenarnya Bu. Itu kuliah online itu juga berbasis WA dan Telegram, sementara kalau saat ini adalah berbasis Webex ya. Itu ya Bapak Ibu sekalian, jadi karakter plus itu merupakan program pengembangan karakter, salah satunya nanti yang akan saya sampaikan tersebut. Silakan di next Pak. Bisa di next Pak? Ya. Kemudian mengetahui sumber karakter. Yang pertama yang saya ingin sampaikan adalah Bapak Ibu mengetahui sumber karakter. Kita ketahui bersama bahwasanya anak kita itu tercipta dari banyak sekali faktor Bapak Ibu sekalian. Tapi faktor utama yang ingin saya sampaikan adalah mengenai sumber karakter ini Bapak Ibu, yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Karena kalau masalah kita bisa mengetahui sumber karakter ini, maka kita insya Allah dengan mudah untuk bisa untuk mengelola karakter kita sehingga karakter kita itu menjadi lebih baik ya. Apa-apa saja Bapak Ibu sekalian mengenai sumber karakter tersebut ya, biar slide-nya bersama. Ya. Saya ingin jelaskan terlebih dahulu mengenai karakter, yaitu bahwasanya kita ketahui bersama karakter adalah sesuatu yang menunjukkan kepribadian dan jati diri seseorang. Jadi dengan karakternya itu kita bisa menilai Bapak Ibu sekalian apakah dia termasuk karakter yang baik ataupun karakter yang buruk. Dan juga jelas Bu suaranya? Halo? Ke saya jelas, Jelas ya Bu ya.
Kemudian kita dapat melihatnya dengan jelas Bapak Ibu sekalian, karakter seseorang itu melalui apa? Melalui sikapnya, melalui tingkah lakunya, melalui tindakannya serta kebiasaannya sehari-hari ya. Kebiasaannya dan tingkah lakunya sehari-hari inilah yang sebenarnya kita bisa menilai karakter seseorang. Tetapi belum menyeluruh Bapak Ibu sekalian, banyak sekali faktor untuk bisa melihat karakter seseorang. Kemudian pembagian karakter menurut jenisnya. Sebenarnya secara umum Bapak Ibu kalau misalnya melihat literasi mengenai ataupun literatur mengenai karakter itu secara umum dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah good karakter, kemudian yang kedua adalah bad karakter. Cuman saya tambahkan Bapak Ibu sekalian, yang pertama tadi yang di situ kalau di slide ada best karakter. Apa itu maksud best karakter? Kenapa harus ada best karakter? Tapi sebelum yang itu Bu, saya loncat dulu yang kedua. Good karakter. Apa itu karakter baik? Karakter baik itu adalah karakter yang sesuai dengan kaidah-kaidah adat ataupun norma-norma dan etika ataupun moral yang berlaku pada suatu negara ataupun daerah tertentu. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwasanya negara kita Indonesia dan daerah-daerah tertentu itu punya karakter-karakter yang dianggap baik ya. Jadi karakter yang dianggap baik oleh negara Indonesia itu terkadang belum tentu baik ataupun terkadang tidak sama dengan karakter yang di luar. Contoh Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya orang luar, orang Eropa misalnya dia bertemu dengan lawan jenisnya ya, bahwasanya dia salaman kemudian cipika-cipiki ya, itu sudah biasa seperti itu ya. Tapi kalau misalnya kita di sini di Asia terutama di Indonesia itu masih banyak juga menganggap itu kurang baik. Jadi berbeda. Kalau good karakter ini dia sifatnya adalah tatanan norma ataupun etika yang sudah berlaku pada suatu tempat dan diyakini sebagai karakter yang baik. Kemudian bad karakter. Bad karakter itu apa itu bad karakter? Bad karakter itu karakter yang dinilai buruk dalam kehidupan bermasyarakat dan dia tidak sesuai dengan norma-norma ataupun moral yang berlaku di suatu daerah ataupun suatu tempat. Kemudian kenapa ada di nomor satu itu best karakter? Best karakter itu sebagaimana namanya, best karakter itu adalah karakter yang terbaik ataupun terpuji. Kenapa dia best dan kenapa dia terbaik? Nah, dan itu juga menjadi pertanyaan tentunya, karena Bapak Ibu sekalian, bahwasanya karakter terbaik ini yang saya maksud adalah karakter yang sebenarnya bukan saja sesuai dengan tatanan norma dan etika moral yang berlaku, akan tetapi karakter-karakter tersebut juga termaktub dalam sistem kehidupan yang dilandasi pada nilai-nilai kebenaran yang muncul dari nilai-nilai yang tertinggi, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sekalian, dalam kitab suci Al-Quran dan As-Sunnah itu dan hadis maksud saya, itu sudah termaktub karakter-karakter yang sebenarnya ingin kita tuju. Sebenarnya pada hakikatnya kita hanya mengikuti apa yang sudah dikehendaki oleh Tuhan kita ya, seperti itu. Jadi best karakter itu perbedaan antara best karakter, good karakter sama bad karakter. Best karakter itu adalah karakter yang terbaik karena memang dia tercipta ataupun sudah termaktub di dalam ayat suci Al-Quran dan As-Sunnah, seperti itu. Terus Pak. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, karakter baik dan karakter buruk yang secara umum kita pahami ya, namun diakibatkan oleh banyak sekali faktor. Sebagaimana saya sampaikan tadi, faktor pengaruh untuk menjadi karakter yang baik dan buruk itu banyak sekali Bapak Ibu sekalian, yaitu faktor internal maupun eksternal. Di antaranya adalah sumber karakternya. Ini yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Maksud daripada faktor internal itu adalah tentunya faktor-faktor yang di dalam diri kita ya, belief kita, kemudian citra diri kita, itu karakter internal, bagaimana keyakinan kita. Sementara karakter eksternal itu yang dipengaruhi oleh karakter eksternal tentunya dipengaruhi oleh berbagai sebab, seperti mungkin lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan juga lingkungan masyarakat, seperti itu. Tetapi yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini Bapak Ibu sekalian, mengenai sumber karakter yang ini sangat penting sekali kita pahami Bapak Ibu sekalian. Apa itu? Sebagaimana saya sudah buat di situ, saya buat bergaris merah ya, supaya lebih jelas. Yang pertama adalah suaranya Bu, tolong Bu, Bu, kurang jelas saya menjelaskan.
ada yang Jelas itu Pak, tuh jelas. tolong dimute ya. Ya saya mendengar ada suara bising Bu, tolong dibantu yang host Bu. Yang pertama adalah pendengaran Bu ya. Pendengaran, kemudian yang kedua adalah penglihatan, kemudian yang ketiga adalah hati nurani ataupun hati. Itu sumber karakter. Jadi pendengaran, penglihatan, dan hati nurani ini adalah sumber karakter. Nanti saya insya Allah akan jelaskan ke bawahnya ya, sebelum menjelaskan yang lain. Sebelum menjelaskan ini nanti saya akan jelaskan di akhir insya Allah pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Kemudian next Pak. Terus Pak, ya. Kemudian banyak ayat ya yang tadi Pak sebelumnya Pak ya. Banyak ayat sebenarnya Bapak Ibu yang menjelaskan tentang hal ini. Di antaranya adalah surah As-Sajdah ayat 9 yang artinya kemudian dia menyempurnakan dan menyiapkan ruh ciptaannya ke dalam tubuhnya, dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Tetapi sedikit sekali kamu yang bersyukur ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, sedikit sekali hambanya yang bersyukur, padahal sudah diberikan pendengaran, sudah diberikan penglihatan, dan sudah diberikan hati nurani. Dan sebenarnya Bapak Ibu sekalian, ini merupakan modal dasar dan modal yang cukup berarti sebenarnya dan bermakna bagi kita semuanya untuk bisa mencapai karakter yang lebih baik dengan menjaga pendengaran, penglihatan kita, dan juga hati nurani ya. Kemudian Allah menciptakan pendengaran ya, penglihatan, dan juga hati nurani ya, yang merupakan modal kita bersama agar kita menjadi pribadi yang bersyukur. Dan juga dengan potensi yang Allah berikan ini kemudian kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, kita tentu bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan juga dapat mengembangkan karakter kita dengan mudah Bapak Ibu sebagai tambahan nikmat darinya. Next Bapak. Next Pak. Iya, yang saya ingin jelaskan yang sumber karakter yang 3 tadi ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah pendengaran ya. Pendengaran. Jadi pendengaran, setiap hari kita mendengar perkataan dan percakapan orang-orang di sekeliling kita, entah perkataan itu baik dan santun ataupun yang kurang baik, dan perkataan kotor, cacian, makian, hinaan, dan lain-lain. Benar begitu ya Ibu ya. Sungguh kita tumbuh dari kata-kata yang sering kita serap ataupun sering anak-anak kita serap. Jika kalimat motivasi dan pujian yang acap kali didengar oleh anak-anak kita ataupun yang acap kali kita dengarkan setiap hari, maka kita akan terbentuk dan tumbuh demikian sesuai dengan perkataan yang dilontarkan. Dan jika sebaliknya, begitulah yang akan kita dapatkan. Jadi sangat penting untuk bisa menjaga perkataan kita kepada anak-anak kita, kepada peserta didik kita. Hati-hati bahwasanya salah kita menyampaikan perkataan kepada anak-anak kita, maka anak-anak kita akan menjadi, saya tidak mengatakan 100%, tapi kemungkinan bisa menjadi sebagaimana apa yang kita sampaikan ya. Contoh seperti kita mengatakan dia bodoh, kemudian dia jelek, kemudian anak itu bandel, nakal, dan yang lain-lain. Dan itu akan menjadi program di dalam diri dia dan akan membentuk belief dia, keyakinan dia, dan nanti akan berpengaruh kepada citra diri dia ya. Itu untuk pendengaran ya. Kemudian selanjutnya untuk penglihatan ya, sumber yang lainnya adalah penglihatan. Bukan rahasia lagi Bapak Ibu sekalian bahwasanya tontonan dan contoh yang baik memberikan pengaruh yang besar pada jiwa-jiwa anak-anak kita. Maka perhatikanlah dengan sungguh-sungguh hal yang besar ini Bapak Ibu. Apa yang sering diperhatikan oleh anak-anak didik kita memiliki kecenderungan untuk mereka tiru. Terlebih jika mereka masih tergolong anak-anak yang belum dewasa. Tentu daya nalarnya belum cukup kuat dan sempurna. Ia akan melihat tontonan ataupun contoh yang sedang ia saksikan sebagai suatu kebenaran dan layak untuk diikuti. Ya, ini perhatikan Bapak Ibu sekalian, apalagi di zaman yang era teknologi ini ya, yang anak-anak itu kemudian main gadget setiap harinya, itu perlu dikelola Bapak Ibu sekalian agar dia tidak melihat hal-hal yang memang tidak bermanfaat untuk dia, yang berbahaya untuk dia. Dan juga bagi kita selaku pendidik, bagi kita selaku orang tua, agar dia selalu melihat contoh-contoh yang baik, maka kita berusaha untuk menjadi teladan yang baik bagi dia, sehingga ketika dia melihat sesuatu contoh pada diri kita, kemudian ketika dia lihat tontonan-tontonan yang baik,
maka tontonan itu akan masuk ke dalam diri dia untuk dia ketahui, kemudian akan masuk pula ke dalam keyakinan dia kalau misalnya memang itu kuat sekali pengaruhnya Bapak Ibu, dan itu sangat membahayakan sekali jika ada tontonan ataupun karakter-karakter yang buruk dia ikuti, kemudian dia lakukan sebagaimana yang dia lihat tadi. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah hati nurani. Maka pada tahap ini Bapak Ibu sekalian, bagaimana tekniknya untuk menjaga sumber karakter dari hati nurani ini? Ya, ini kita sebagai pendidik ataupun orang tua bisa menyodorkan ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada generasi kita berupa nilai-nilai kebenaran, ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, sangat penting sekali kita, tadi saya sampaikan mengenai pendengaran, kita sampaikan dengan bahasa-bahasa positif, kita sampaikan ilmu yang baik kepada mereka, nilai-nilai kebenaran. Kemudian Bapak Ibu bisa juga menyampaikan kepada peserta didik kita mengenai pesan sederhana, mengenai kisah-kisah pendek di dalam sejarah yang syarat hikmah, yang syarat motivasi dan pelajaran yang berharga, hal-hal yang bermanfaat dan mengandung nilai-nilai kemuliaan yang tinggi. Seperti ini yanglah dibutuhkan oleh hati kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwasanya hati kita ini bersih, apalagi hati anak-anak itu bersih, dia hanya cocok dan sesuai dengan yang bersih. Dalam artian, kalau misalnya dia tidak sesuai, maka yang masuk ke dalam hati kita, maka hati kita akan kotor, kemudian itu mempengaruhi jiwa kita. Itu sangat penting sekali, sehingga bagaimana kita bisa menyampaikan kepada anak-anak didik kita kebenaran-kebenaran yang sejati, terutama kebenaran yang dari nilai-nilai Al-Quran dan juga hadis tentunya, sehingga nilai-nilai itu menjadi sebuah ilmu bagi dia, kemudian menjadi sebuah keyakinan bagi dia, sehingga itu akan bisa mencapai karakternya menjadi lebih baik lagi. Saya akan ambil kesimpulan nanti Bapak Ibu dari semuanya. Kemudian selanjutnya Pak, kemudian tadi mengenai sumber karakter, kemudian yang selanjutnya adalah mengenai teknik mencapai karakter sejati, ya. Teknik mencapai karakter sejati. Bagaimana kita bisa mencapai karakter sejati? Ini tekniknya Bapak Ibu sekalian, ya. Bahwasanya karakter sejati itu mestinya kan merupakan cita-cita kita bersama, ya Bapak Ibu, sebagai orang tua, pendidik maupun individu. Kita ingin anak-anak kita itu bisa mencapai karakter yang sejati. Jika kita mengabaikan ini, sungguh kita telah menyimpang dari ruh kehidupan dan tujuan kita yang sebenarnya. Makanya mayoritas kita semua bercita-cita untuk mencapai karakter sejati, tapi Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, tidak sedikit dari kita yang juga gagal meraih karakter sejati. Kita bahkan putus asa dalam menggapainya. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Mungkin kita belum tahu tekniknya, belum tahu ilmunya. Bahkan pun kalau kita tahu ilmunya, kecenderungan karakter yang buruk itu bisa juga dihasilkan Bapak Ibu. Nanti kita akan jelaskan, ya. Kemudian sebagai seorang pendidik, ya, kita semestinya sudah benar-benar mengetahui, ya, sudah benar-benar mengetahui. Next Pak, sudah benar-benar mengetahui sekaligus memahami tugas utama kita, yakni kalau masalah di permen yang kita lihat ada 7 ya Bu ya, Bapak Ibu, kita sebagai pendidik yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Sebenarnya tujuan dari 7 ini Bapak Ibu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mencapai karakter yang baik ataupun karakter sejati kepada anak-anak kita. Cuman kenapa terkadang memang beberapa kita gagal, ataupun mungkin beberapa ada oknum yang gagal bisa meraih karakter, ya loh, karena dia tidak melihat ya teknik-teknik yang memang perlu dia tanamkan, ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, 7 tugas utama kita ini bukanlah sesuatu yang tentunya bukankah tugas utama kita tersebut sulit ya kalau kita lihat, tapi bagi saya Bapak Ibu sekalian, walaupun memang sulit untuk kita terapkan, kita tidak boleh mengatakannya berat ya, karena karakter anak-anak ini menjadi tanggung jawab kita, walaupun memang sulit dengan berbagai pengaruh yang luar biasa apalagi di zaman sekarang ini, tetapi kita harus terus memberikan motivasi dalam diri kita bahwasanya kita bertanggung jawab untuk bisa mencapai karakter anak-anak menjadi lebih baik lagi ya. Kemudian selanjutnya teknik mencapai karakter sejati dulu Pak, di atasnya Pak.
Lagi Pak. Oke, teknik mencapai karakter sejati yang saya maksud di sini adalah sifatnya secara umum ya Bapak Ibu, tanpa memandang metode yang Bapak Ibu terapkan dalam pengembangan karakter kepada anak-anak didik. Saya yakin dan percaya bahwa kalau pembelajaran terutama di sekolah Bapak Ibu, Bapak Ibu pasti lebih memahami teknik apa yang Bapak Ibu akan pakai dalam sebuah pembelajaran. Ya, sangat banyak sekali. Tetapi teknik mencapai karakter sejati yang saya maksudkan di sini, yang secara umum istilahnya adalah cara ataupun langkah-langkah yang bisa kita gunakan dalam proses untuk pengembangan karakter kita maupun anak-anak didik kita agar dapat mencapai karakternya sejati. Maka pada bagian ini Bapak Ibu sekalian, saya ingin memberikan kepada Bapak Ibu sekalian sebuah teknik yang saya pikir ini merupakan pre-teknik ya. Satu yang spesial untuk kita semuanya, pre-teknik ataupun pra-teknik dalam mengembangkan karakter sejati. Maksudnya adalah teknik sebelum menggunakan teknik. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau misalnya belajar bersama anak kemudian mengajar, kemudian kita kan pasti menggunakan teknik-teknik tertentu ya, menggunakan teknik misalnya bercerita ya kepada anak-anak, kemudian dengan observasi dan yang lain-lain. Tetapi ini teknik yang Ibu harus lakukan sebelum agar lebih memudahkan kita dalam menghafal dan mengingatnya apa teknik 3M tersebut. Ini dia Bapak Ibu sekalian. Next Pak. Yang pertama, yang paling penting Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mengajar, kita harus pertama memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sangat penting sekali Bapak Ibu sekalian, karena ketika kita mengajar sangat banyak sekali godaan-godaan yang muncul di dalam benak kita, di luar diri kita, sehingga kita pada kesempatan yang pertama ini harus memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk meminta agar kita itu benar-benar bisa menghandle diri kita ya, karena memang kita menyadari bahwasanya kita itu sudah ada yang mengaturnya, kemudian kita itu sudah ditetapkan di tempat yang terbaik, kemudian kita itu sudah diberikan potensi-potensi diri kita, dan pada suatu ketika Bapak Ibu sekalian, sebagaimana saya sampaikan, walaupun kita sudah mengetahui ilmunya, tekniknya, bisa saja kita bisa tetap gagal juga bisa mencapai karakter diri kita dan juga karakter peserta didik kita. Karena apa? Karena mungkin satu, kita tidak meminta pertolongan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala yang memang menghandle diri kita, yang memang memanage diri kita, mengatur diri kita dan mengatur seluruh alam ini. Kemudian yang kedua, meluruskan niat dalam setiap proses pembelajaran dan pendidikan. Ini sangat juga penting Bapak Ibu sekalian. Ketika kita ingin mengajar, tentunya kita harus meluruskan niat kita. Sebenarnya niat kita mengajar itu untuk apa? Niat kita untuk memberikan pelajaran itu untuk apa? Apa tujuannya? Selain yang kita dapatkan di kehidupan dunia, kita harus lihat juga apa yang akan kita dapatkan pada kehidupan akhirat. Sehingga dengan niat ini Bapak Ibu sekalian ya, dengan hasrat kita, dengan hati kita yang terus semangat, sehingga kita terus bisa bersemangat di dalam mengajarkan kepada anak-anak seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah meminta petunjuk dari Allah agar dapat membimbing diri dan orang-orang di sekeliling kita dalam mengembangkan karakter dengan sepenuh hati. Jadi kita meminta petunjuk Bapak Ibu sekalian agar kita dapat membimbing diri kita dan juga orang-orang di sekeliling kita ya, sehingga kita langsung terkoneksi kepada Allah, langsung terkoneksi kepada Tuhan kita ketika kita ingin mengajarkan kepada anak-anak kita. Kemudian kita ingin membimbing mereka, kita juga meminta petunjuk kepada Allah agar ketika kita berjalan itu, menjalankan sesuatu itu, ada jalan-jalan yang diberikan kepada kita sehingga kita mudah untuk bisa mengelola ataupun mendidik anak-anak kita. Ini Bapak Ibu sekalian yang saya maksudkan dengan teknik 3M ataupun saya sebutkan dengan pre-teknik ya. Bagaimana kita bisa sebelum kita mencapaikan teknik-teknik, sebelum kita presentasi, misalnya sebelum kita menyampaikan materi, sebenarnya bosnya teknik 3M ini adalah saya sebut dengan pre-teknik. Masa persiapan, kita benar-benar harus bersiap diri kita, hati kita, kemudian kita bertawakal kepada Allah, kita meminta bantuan kepada Allah, pertolongan kepada Allah agar semuanya bisa berjalan dengan baik ya. Karena
sekali lagi yang ingin saya sampaikan, kalau misalnya kita bangga dengan ilmu kita kemudian merasa bahwasanya kita mengetahui ini dan itu dengan ilmu yang banyak, ya jangan salah Bapak Ibu sekalian, justru hati-hati kebanggaan kita itu, kesombongan kita itu nanti yang akan menjerumuskan kita kepada hal yang tidak baik, ya. Meskipun kita tahu tekniknya, tetapi tetap kita harus membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, meluruskan niat kita dan juga meminta petunjuk kepadanya. Kemudian kesimpulan Bapak Ibu sekalian, kesimpulan dari ini saya ingin sampaikan bahwasanya tadi kita belajar mengenai sumber karakter, ya. Sumber karakter itu pendengaran, penglihatan juga hati nurani, sehingga kita harus benar-benar menjaga ya pendengaran kita untuk mendengar. Selanjutnya Pak, next Pak. Slide-nya ya. Harus menjaga pendengaran kita dari hal-hal yang sia-sia dan tidak bermanfaat. Kemudian kita jaga pandangan kita untuk tidak menyaksikan hal-hal yang buruk, maksudnya yang kotor dan buruk bagi jiwa kita. Kemudian mari kita jaga hati kita agar dia tidak menyimpang dari nilai-nilai kebaikan dan kebenaran. Insya Allah dengan kita menjaga 3 hal ini mampu menjadikan karakter kita jauh lebih baik. Ya, ini tadi pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Kalau kita bisa benar-benar menjaganya, insya Allah kita akan bisa mencapai karakter kita menjadi jauh lebih baik. Makanya tadi materinya yang tadi saya sampaikan, yang pertama karakter plus, apa maksudnya Bapak Ibu sekalian? Sebenarnya ini membutuhkan jamaran yang panjang, tetapi yang mau saya maksudkan plus di sini adalah bertumbuh, bertambah, dan berkembang. Ya, kita harus benar-benar pastikan karakter kita itu plus setiap hari, selalu bertambah, selalu bertumbuh dan berkembang. Bertumbuh itu berarti seperti tanaman, ya. Kalau misalnya tumbuh, kita tumbuhkan. Misalnya kita tumbuhkan pohon, misalnya pohon mangga. Bu, suaranya Bu, tolong Bu. Halo Bu, suaranya Bu, tolong Bu, jangan. Ya, plus tadi kita harus pastikan seperti misalnya tanaman, kita tumbuhkan pohon mangga tersebut, misalnya pohon, ya, saya analogikan dengan pohon. Kita tumbuhkan pohon tersebut, kemudian pohon itu bertumbuh sehingga bertambahlah menjadi buah, menjadi daun dan yang lain-lain. Kemudian setelah itu dia berkembang itu maksud saya adalah bagaimana karakter kita itu bukan kita saja yang bermanfaat, tetapi bagaimana karakter kita itu bisa kita transfer kepada teman-teman kita, kepada lingkungan kita, sehingga bukan saja bermanfaat karakter itu bagi diri kita, juga berkembang. Itu yang saya maksud dengan plus, bertumbuh, bertambah, dan juga berkembang. Kemudian yang terakhir adalah kekuatan sejati yang saya namakan dengan teknik 3M itu merupakan kekuatan yang sebenarnya kita minta dari kekuatan sejati, yaitu kekuatan ilahi. Inilah yang benar-benar mampu sebenarnya menumbuhkan, menambahkan, dan mengembangkan. Ya, bahwasanya kita berikhtiar, kemudian kita bertawakal kepada Allah, kita minta tolong kepada Allah agar Ia membantu kita untuk bisa benar-benar kita bisa menumbuhkan dan juga menambahkan dan juga mengembangkan karakter kita, sehingga karakter kita itu bisa mencapai karakter yang sejati dengan menjaga tadi sumber karakter, kemudian mengetahui teknik karakter, kemudian kita meminta tolong kepada Allah untuk bisa terus menjaga karakter kita. Insya Allah dengan hal seperti ini sedikit banyak kita bisa memanage atau bisa mengolah karakter kita menjadi karakter yang baik, ya. Mudah-mudahan nanti suatu saat Bapak Ibu sekalian, meskipun sebenarnya materi ini butuh waktu yang sangat panjang sekali untuk menyampaikan karena ada beberapa hal yang penting menurut saya. Silakan Bapak Ibu sekalian kalau masalah ingin mengikuti kuliah online Karakter Plus, saat ini kita sudah membuka kuliah online yang kedua, ada 3-4 materi. Nanti insya Allah mungkin bulan depan kita akan buka untuk kuliah online yang ketiga. Itu saja Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas segala waktunya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada presenter, kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Halo. Iya, bicara. Halo. Silakan Bu, sudah kedengaran Dengar ya Bu ya. Bu. Baik, terima Ya. kasih pada Pak Barli yang sudah memaparkan materinya tentang karakter plus 2. Kita sudah sama-sama mendengar paparan beliau. Nah, sekarang kami beri kesempatan kepada Bapak Ibu yang mau mengajukan pertanyaan maupun saran demi perbaikan daripada materi Pak Barli ini. Terima kasih untuk waktu tanya jawab dan juga diberikan kepada
Maida, Bapak Ibu. Bapak Ibu mulai. Kamia mau bertanya? Silakan. Mohon maaf Bapak Ibu, untuk yang tidak bertanya, mohon untuk tidak menyalakan Mikrofon. mikrofonnya karena saya rubah ke unmute all jadi berisik sekali. Kalau ingin bertanya silahkan dinyalakan sendiri atau bisa hubungi saya untuk dinyalakan. Nonton aja, Pak. Atau saya coba lagi ya Bapak Ibu, saya coba. Suaranya sangat Anis mau bertanya silakan. Wonder Dirame. Ada loh. Silakan. Puni di mute dulu. Jadi Pak Anies sudah jadi bertanya. Halo Bapak Ibu, saya mute all lagi Bu. Mohon yang ingin bertanya dibuka sendiri saja. Atau di chat aja Bapak Ibu. Halo. Halo. Gimana nih Pak Barli? Nggak ada yang mau bertanya? Ya, ditunggu aja, Bu. Iya. Selamat siang Bapak Ibu. Pak Mulyadi tidak mau bertanya Pak? Mulyadi Narahap lagi on ini. Atau materinya cukup jelas semuanya Bapak Ibu? Bu Anik mau bertanya barangkali, Bu Anik Umaida. Halo, Bu Anik Umaida. Bu Anik Umaida. Kali dibuka satu-satu ya Mbak Mumpung. Dibuka satu-satu, coba saya buka semua, dari atas ya. Ya Bu, coba saya buka. Iya. Di tempat Ibu nggak ada hands up ya Bu ya? Mute semua.
Halo. Nggak ada, Bu. Bapak Anis, saya sudah buka Bapak Anis, Bu. Ya, Pak Anis silakan, Pak. Ada pertanyaan, Pak, atau masukan? Pak Anis. Mungkin dari Pak Anis nggak Loh, ada, kok Bu. di-mute Pak Anis nggak jadi? Enggak, Bu. Tadi saya yang buka, Bu. Karena kalau dibuka semuanya kan berisik sekali. Atau coba dibuka semuanya? Halo, putus-putus. Iya, Bu. Kalau mau dibuka semuanya berisik sekali, Bu. Ibu Mumpuni, Iya, Bu. yang mau bertanya aja di unmute. Yang Unmute all. mengatur jalannya pelatihan itu ya kita ini kan yang kan orangnya dulu ya. Di mute all dulu, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Sudah saya mute all, tapi tidak ada yang bertanya, Bu. Oh ya, ditunggulah. Saya mau komen lah sedikit kayaknya. Oh, silakan. Menarik sekali Pak Barli materi yang disampaikan. Mohon nanti kalau kelasnya udah buka kita dikabarin. Mana tahu kita punya waktu buat ngikut. Bu Dewi nih, Bu ya? Iya, ini saya. Secara umum memang sebenarnya memang karakter itu kan memang udah ada ya dalam diri kita. Hanya aja mungkin kita yang belum bisa memahami sebenarnya karakter kita itu harusnya seperti apa. Itu makanya kan kita perlu memberitahukan kepada anak didik bahwa ini yang baik, ini yang best, kan gitu ya Pak. Betul. Nah, jadi ketika kita acuannya adalah kitab suci atau agama, maka pasti base karakter lah ya yang kita dapat. Iya. Iya. Tapi kadang-kadang Pak, karena keawaman kita terhadap ilmu agama atau ilmu kitab suci tadi, makanya kadang-kadang kita lebih cenderung ke peraturan negara atau aturan adat. Iya kan Pak? Nah malah kemudian ada lagi gini, kita lebih cenderung kepada adat daripada ke agama malahan. Ada juga ya gitu. Betul. Itu gimana caranya cara mengatasinya gitu Pak? Ya. Jadi pertanyaan, maaf ya Pak, tadinya sih saya pengen komen sedikit, kok malah jadi nanya. Saya bisa mampu tadi. Baik, terima kasih ya Pak. Ya, terima kasih Bu Dewi. Silakan Pak Barli. Ya. Dari Bu Dewi Setiati di Jawa. Terima Betul. kasih pada Bu Dewi. Terima kasih buat Dewi atas pertanyaannya tadi. Sebagaimana tadi Bu Dewi sampaikan, bahwasanya kita ingin mencapai karakter kita yang sejati. Makanya saya membagikan 3 tadi, ada base karakter, yaitu karakter terbaik yang memang bersumber dari nilai-nilai kebenaran yang sejati. Cuman memang terkendalanya kita adalah ketika kita tidak mengetahui dengan pasti mengenai karakter-karakter sejati.
Dan itu mau tidak mau Bapak Ibu sekalian, tadi Bu Dewi menyampaikan adalah sesuatu yang memang mutlak harus kita ketahui. Adapun kita mengerti sekali keterbatasan kita pribadi dan juga ibu guru sekolah, baik pun juga selaku orang tua pada keterbatasan tersebut. Sehingga disinilah Bapak Ibu sekalian, tugas kita adalah untuk mempelajarinya kembali. Ya, tugas kita mempelajari kembali dengan mengikuti kajian-kajian seperti itu. Apalagi sekarang Bapak Ibu sekalian sudah banyak sekali ya yang bisa kita tonton ya, materi-materi dakwah, kemudian kajian-kajian mengenai kebaikan-kebaikan kita lakukan seperti itu, sehingga kita tahu. Dengan kita mengetahui itu Bapak Ibu sekalian, kemudian ini juga masalah ya. Terkadang kita melakukan sesuatu tetapi tidak banyak juga Bapak Ibu sekalian yang meyakininya. Jadi kalau masalah memang kita hanya sekadar tahu, kemudian kita tidak meyakininya, tidak sebagai, kalau bahasa yang sering kita dengar dalam literatur misalnya, ada moral knowing, ada moral feeling, ada moral action. Jadi keyakinan itu ada pada dua, yaitu moral feeling, bagaimana kita betul-betul yakin terhadap karakter itu, kemudian kita betul-betul berkomitmen untuk melakukannya, karena memang kita meyakini bahwasanya ketika kita melakukan itu penting. Di sinilah letak kita. Jadi tugas kita adalah yang pertama memang mengenal atau memahami karakter kita itu. Kemudian setelah itu moral feeling, dengan kita betul-betul meyakini. Jadi kalau masalah kita betul-betul sudah meyakini, maka insya Allah akan jadi moral action, yaitu kita mudah melakukan. Kemudian Bu Dewi menanyakan tadi mengenai hambatan-hambatan. Iya betul Bapak Ibu sekalian, sangat banyak sekali hambatan. Makanya di sini saya ingin menyampaikan ada 3 elemen pengembangan karakter. Apa itu 3 elemennya? Yang pertama adalah orang tua. Orang tua ini menjadi landasan utama kita untuk bisa mencapai karakter. Anak itu biasanya sangat banyak sekali norma-norma ataupun attitude, tindakan, sikap yang dia pelajari dari orang tuanya. Kemudian yang kedua, elemen yang kedua adalah sekolah. Sekolah juga harus sesuai dengan pendidikan, sekolah harus sesuai dengan apa yang dicita-citakan di rumah oleh orang tuanya, dan juga masyarakat. Yang ketiga masyarakat itulah di situ ada nilai-nilai budaya, etika, moral yang sebenarnya Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, juga banyak ya di beberapa daerah yang memang tidak sesuai dengan base karakter tadi, tidak sesuai ya. Contohnya misalnya dia meminta kepada laut ya, itu karakter-karakter ada ya, seperti itu, ada pesta-pesta semacamnya, kemudian dia meminta kepada laut, meminta kepada ya semacam-macam tradisi seperti itulah ya. Kemudian contoh pada sistem-sistem yang lain yang sudah dilakukan, misalnya pembagian warisan, kemudian pembagian warisan itu ada yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah norma-norma agama, itu juga sebenarnya itu sudah menyalahi daripada karakter-karakter yang terbaik tadi, base karakter. Sehingga disitulah Bapak Ibu sekalian tugas kita, peran kita sebagai orang tua ataupun sebagai guru untuk bisa mencegah karakter-karakter yang buruk itu di dalam diri kita, untuk keluarga kita dan juga untuk lingkungan kita ya. Kita hidup ini kan sebuah pilihan Bapak Ibu sekalian. Kita harus tegas dalam hal ini. Ketika ada karakter yang buruk, memang benar-benar kita harus menghindarkannya. Nah, ada karakter yang baik, maka kita harus benar-benar untuk bisa menempuhnya Bapak Ibu sekalian. Makanya dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, penting sekali kita untuk menjaga teman-teman kita ataupun lingkungan kita. Banyak sekali ya kalimat-kalimat motivasi maupun hadis yang menyampaikan bahwasanya kita itu sebagaimana teman kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ini juga teknik, salah satu teknik bisa mengetahui karakter seseorang, ingin mengetahui si A misalnya, apa teman baiknya ya. Jangan tanya kepada si A, lihat saja teman baiknya, seperti apa teman baiknya tersebut. Insya Allah tidak jauh-jauh berbeda, paling 9-10 ya, atau 8-9 ya, tidak jauh berbeda dengan karakternya. Kenapa? Karena kita cenderung dekat dengan orang-orang yang memang sesuai dengan diri kita ya. Tidak mungkin Bapak Ibu sekalian, mohon maaf sekali ya, saya tidak menyinggung siapa-siapa, tidak mungkin ada orang yang baik senang berkawan dengan orang-orang yang memang berkelakuan buruk ya. Tidak mungkin ya. Saya bisa memastikan kalau misalnya pun mungkin terjadi, pasti ada ketidaknyamanan di situ ya. Ketika ada orang baik kemudian bertemu dengan orang-orang buruk, kenapa ya dibicarakan hal-hal yang tidak bermanfaat? Kenapa ya dilakukan hal yang tidak bermanfaat? Dia bisa berkenalan, tapi saya yakin dan percaya dan pasti meyakinkan
tidak akan mungkin bisa lama. Kalau misalnya bisa lama, itu menjadi pertanyaan ya, berbahaya bagi dirinya karena dia bergaul dengan hal-hal yang orang-orang yang tidak baik seperti itu. Jadi itu kira-kira Bu Dewi. Bu Dewi memang sulit, tapi memang harus kita tempuh ya. Sulit tapi harus kita tempuh. Sama seperti kita misalnya ingin mencapai suatu daerah, tidak ada angkot misalnya, harus naik motor misalnya, harus apa, harus kita capai. Dengan seperti apa caranya harus kita capai, tidak bisa tidak. Karena kalau misalnya kita tidak capai, karakter yang terbaik dari karakter itu tidak akan pernah bisa terjadi atau tidak bisa muncul dalam kehidupan kita. Tentunya kita memilih pada tahap ini, kita memilih untuk hal-hal yang baik, sehingga hal-hal yang baik itu juga yang insya Allah menyertai dan juga bisa memberikan kebaikan dan pengaruh yang besar di dalam. Nah, itu kira-kira Bu Dewi. Ini tapi saya juga terima kasih Bapak. Bagaimana Bu Dewi kira-kira bisa diterima Ibu? Bapak dan Pak Barli saya kira cukup panjang ya Bu ya, memaparkan sangat baik. Ya, itu Bu Dewi ada lagi? Betul Pak, betul. Nah, dan itu butuh pembiasaan ya Pak? Betul Bu, ya butuh pembiasaan. Jadi karakter itu sebenarnya kan bermuara seperti ini. Kalau misalnya Bu baca literasi mengenai karakter, itu muaranya pada Bu ya, attitude, pada tingkah laku, kebiasaan, kepada tindakan seperti itu. Jadi karakter orang itu baik ataupun buruk bisa dinilai dari situ, tingkah lakunya seperti apa, kebiasaannya seperti apa gitu. Dan kebiasaan ini Bu, kalau ingin benar-benar dicapai Bu, itu ada rumusnya juga Bu. Jadi minimal sekali Ibu bisa melakukan kebiasaan itu selama 1 bulan. Jadi contoh misalnya Ibu ingin menghindarkan kebiasaan buruk, contoh ya, bukan Ibu ya, orang lain lah misalnya, contoh ya, kebiasaan buruk, contohnya dia sering berbicara yang keras kepada anak-anaknya. Coba terapkan itu 1 bulan, tahan diri kita untuk berkata-kata yang baik, tidak marah-marah kepada anak-anak 1 bulan ya. Kalau bisa rutin sukses Ibu menjalankan itu, insya Allah nanti akan berjalan pada kebaikan-kebaikan selanjutnya. Contoh misalnya ada peserta didik kita yang merokok misalnya gitu kan, ya. Coba karakter merokok itu dihilangkan di dalam diri. Sulit Bu, ya. Nggak usah kan anak-anak Bu, bapak aja kan. Contohnya orang-orang yang umum saja, untuk dia sudah punya niat untuk berhenti merokok, tetapi tidak bisa juga untuk melakukannya atau berhenti merokok. Kenapa? Tadi memang pengaruhnya luar biasa Bapak Ibu sekalian. Makanya harus benar-benar itu ditanamkan dalam diri kita. Maaf Bapak Barli, karena waktu kita sudah sangat singkat. Saya kira sampai di situ Pak pemaparannya. Sebelumnya Bu Dewi, kembali ke moderator ini. Bu Dewi dan yang lain, para peserta yang lain, karena waktu kita yang sudah singkat, di sini saya simpulkan bahwa pendidikan karakter plus 2 itu yang dipaparkan oleh Pak Barli itu intinya kita menerapkan yang pertama yaitu perilaku, memberikan contoh kepada anak didik kita ya Pak ya. Terus yang mendasar sekali sebenarnya yang dapat saya simpulkan yaitu tentunya pendalaman nilai-nilai keagamaan ya Pak ya, Bapak Ibu. Jadi karakter awalnya itu adalah dari keagamaan, makanya itu tadi base karakter itu. Nah dengan pendalaman keagamaan ini saya pikir dapat ditanamkan mulai dari rumah, baru kita terapkanlah di sekolah untuk anak didik kita dengan cara ya kita ikuti mana yang terbaik anak-anak kita beri contoh, mana yang salah kita tegur kan ya. Jadi saya kira itu mudah-mudahan dengan pendidikan karakter plus 2 ini kita semua yang mendengar seminar kita ini dapat menerapkan ke peserta didik kita masing-masing. Semoga dunia pendidikan semakin baik ke depannya. Jadi akhir kata terima kasih Bapak Barli dan Bu Mumpung sebagai hostnya. Mudah-mudahan acara kita ini dapat menambah ilmu kita semua dan pendidikan semakin maju ke depannya. Ya, saya kira itu Bapak Ibu. Terima kasih buat semuanya peserta dan partisipan. Kembali selamat siang dan sampai jumpa di sesi yang berikutnya. Selamat siang. Sampai jumpa Bapak Ibu sekalian. Saya izin live dulu. Iya.